Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro dari kelas C2 Malam Manajemen Hotel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat model kanvas untuk bisnis kita. Nah, sebelum kita memulai berbisnis atau kita ingin membuat usaha, kita itu harus punya struktur agar bisnis kita ini berjalan dengan baik dan kita harus mempertimbangkannya. Yang pertama, kita ini harus tahu konsep bisnisnya kita dulu apa. Kita ambil dari konsep bisnis ini, misalnya kita mau membuat jasa apa, kita mau membuat makanan atau jasa apa yang bisa digunakan orang banyak. Nah, yang kedua, kita baru menganalisa kelayakan usahanya. Setelah kita menentukan apa bisnis yang akan kita jalanin, barulah kita menganalisa kelayakan dari usaha kita menurut kita dan menurut orang banyak, menurut customer kita. Nah, yang ketiga baru kita membuat rencana bisnisnya. Setelah semua sudah terlewati, ketiga itu barulah kita menganalisa industri dan kompetitor di luar sana, ya kan. Kita punya jasa ini, keunggulan dari jasa kita ini, dari bisnis kita ini apa. Ketika kita bisa menjalankan, kita tahu plus minus dari usaha dan bisnis kita bisa lebih mudah untuk memperbaikinya lagi gitu kan. Yang kelima, barulah kita membuat model kanvas untuk terjadilah semua bisnis dengan berorganisasi dengan baik gitu. Dalam membuat model kanvas ini, kita ada 9 poin. Yang pertama, kita harus tahu dulu segmen pelanggannya. Yang kedua, kita harus mempunyai solusi. Yang ketiga, kita harus berkomunikasi, punya komunikasi dan distribusi kepada pelanggan. Yang keempat, kita punya tipe relasi dengan pelanggan. Yang kelima, kita punya aliran penghasilan. Yang keenam, kita punya sumber daya kunci. Yang ketujuh, kita punya aktivitas kunci. Yang kedelapan, kita punya partner. Yang kesembilan, kita punya struktur organisasi untuk finance biaya kita. Nah, saya akan jelaskan tentang segmen pelanggan. Segmen pelanggan ini kita lihat dari konsep bisnis kita, ya kan. Dari misal saya kan membuat di sini model kanvas saya jasa manajemen hotel. Jasa manajemen hotel ini apa saja yang saya tawarkan gitu kan. Saya akan jelaskan di sini segmen pelanggan atau pasar kita yaitu satu, saya akan membuat jasa manajemen hotel itu berarti berhubungan dengan hotel, berhubungan dengan kamar, penyewaan ballroom, event organizer, dan sebagainya, wedding dan lainnya. Nah, ketika saya tahu gitu, saya membuka hotel, saya membuka manajemen untuk hotel gitu, saya harus tahu pelanggan saya tuh apa. Yang pasti yang pertama, saya bisa orang lokal atau bisnis customer, bisa juga untuk wedding, untuk komunitas, untuk penumpang atau corporate kan. Yang kedua, aku punya solusi dalam mengembangkan jasa manajemen hotel ini. Jasa manajemen hotel ini saya yang pertama, saya memenuhi kebutuhan dasar hotel gitu kan. Contohnya kayak penyediaan kamar, penyediaan makanan dan minuman gitu kan yang enak dan nyaman gitu kan. Terus koneksi wifi yang bagus di hotel. Itu kan kepuasan dari pelanggan juga yang orang nggak bisa orang kalau misalnya menginap di rumah belum tentu dia mendapatkan servis seperti di hotel kita gitu kan. Terus kita juga menyediakan makanan dan minuman yang harganya pasti terjangkau dan servisnya bagus gitu kan. Itu kita tawarkan. Yang ketiga adalah komunikasi dan distribusi.
Ketika kita mempunyai usaha, kita punya bisnis gitu, kita harus bisa mempromosikannya. Jadi saya mendistribusikan dan komunikasi itu ya lewat sosial media, bisa word by mouth, mulut ke mulut. Terus saya juga menggunakan jasa marketing kalau bisa diperlukan gitu kan, karena dalam berbisnis layaknya kita mempunyai usaha yang bagus, kita juga harus bisa mempromosikan untuk meyakinkan customer kita gitu, yaitu menggunakan jasa marketing gitu. Yang keempat ada tipe relasi dengan pelanggan. Ini beda-beda ya. Tipe relasi dengan pelanggan ini kita bisa ya dengan manajemen hotel. Yang keempat kita membahas tipe relasi dengan pelanggan, yaitu tentu jelas kita juga mempunyai pelanggan itu macam-macam, yaitu loyal pelanggan atau pelanggan yang selalu repeat order dengan kita gitu, kayak misalnya tamu yang selalu datang gitu monthly atau weekly yang suka menginap di hotel kita, termasuk loyal customer. Terus ada membership juga, jadi dia udah berlangganan dengan hotel kita, ada kartu member, jadi ada potongan-potongan diskon tertentu gitu. Terus ada new customer dan atau new member lah, new customer atau new guest. Terus kita juga dari kantor, perusahaan atau pemerintah atau swasta gitu. Yang kelima, aliran penghasilan. Pasti penghasilan kita ini didapat dari hasil penyewaan kamar, penyewaan ballroom, terus makanan dari restoran dan room service, terus fee dari event organizer, terus hasil penyewaan dari transportasi. Yang keenam, sumber daya kuncinya itu kita dari karyawan. Jelas karyawan ini sangat berperan penting di pekerjaan kita, karena mereka yang membantu semua berjalan dengan lancar gitu. Yang kedua ya supplier yang mumpuni, yang dapat dihandalkan. Yang ketiga pasti kita ada pinjaman dari bank atau investor yang ingin memodalkan kita gitu. Yang ketujuh ada aktivitas kunci, yaitu pastinya aktivitas di hotel itu ya sewa menyewa kamar, terus sewa menyewa ballroom, terus makan di restoran atau sewa restoran, event organizer, sewa transportasi juga. Itu termasuk aktivitas hotel semuanya itu. Terus ada kunci partnernya ini. Yang pertama pasti ada pemilik hotel. Jadi kita harus berpartner sama yang punya hotel, karena dia yang punya bangunan ya kan. Dia yang kalau misalnya kita bisa akrab dengan pemilik hotel, bisa jadi dia sangat puas dengan jasa kita, dengan semua manajemen yang kita buat itu rapi lah gitu. Jadi membuat hotel dia terkenal ya kan. Terus customer juga kita harus menservis dengan baik, karena di hotel kan dia itu jasa dan servis. Jadi kita menjual jasa dan servis ini ya kita harus membuat customer ini puas gitu. Customer ini seneng sama menginap di hotel kita atau menyewa gedung atau menyewa apa gitu kan. Puas dia dengan pelayanan kita. Terus yang ketiga juga ada supplier dari yang mensuplai makanan dan amenities hotel. Terus ada bank atau investor. Yang kesembilan, struktur biaya. Struktur biaya dari bisnis kita ini, yang pertama pasti kita mengeluarkan untuk gaji karyawan, cicilan pinjaman,
terus pembayaran supplier dan pembayaran utility seperti listrik, air, wifi, parkir, itu semua harus dibayarkan, yang termasuk struktur dari financing kita. Jadi untuk membuat usaha kita tuh harus bisa melewati 5 organisasi, 5 konsepnya itu tadi. Yang pertama kan ingat, konsep bisnis kita harus tahu kita mau membuat apa, mau membuat usaha apa. Yang kedua barulah kita analisa, kita bisa tahu kelayakannya gitu kan, kelayakan dari usaha yang mau kita buat bangun ini. Setelah lolos kita bisa baru membuat rencana bisnis. Kita bisa menganalisa industri dan kompetitor. Kita bisa tahu kompetitor plus minus dari usaha kita, atau minus dari kompetitor kita bisa mengetahui gitu kan. Terus kita juga baru membuat model kanvas ini supaya lebih jelas dan lebih struktural. Nah, begitulah saya sampaikan tentang model kanvas hari ini, tentang bisnis plan saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.